Sebelum lanjut menonton tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda notifikasi agar Anda dapat menerima setiap kiriman video saya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Welerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 20 Februari kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Nemesius Martir dan Santo Eleutherius Uskup dan Martir. Orang kudus yang pertama, Santo Nemesius Martir. Nemesius berasal dari Mesir. Ketika Kaisar Decius melancarkan aksi pengejaran terhadap orang-orang Kristen, Nemesius berada di Alexandria. Ia bukan saja seorang beriman yang saleh, melainkan juga rasul yang aktif menyebarkan iman Kristen di antara kaum kafir. Keaktifannya ini menyebabkan dia dibenci banyak orang kafir. Oleh orang-orang kafir yang membencinya, ia diadukan kepada penguasa. Setelah beberapa lama, Nemesius ditangkap lagi karena imannya akan Kristus. Ia dihadapkan ke hadapan prefek Romawi di Alexandria untuk diadili. Di depan hakim, Nemesius dengan berani menyebut dirinya orang Kristen dan seorang rasul Kristus. Ia disesah dan disiksa dengan kejam. Namun, dia menanggung semua itu demi cintanya kepada Kristus Penebus. Ia benar-benar memahami bahwa seperti para rasul di hadapan Dewan Sanhedrin, ia telah dipandang layak untuk menderita penganiayaan dan penghinaan karena Yesus. Akhirnya ia dibakar hidup-hidup bersama beberapa orang serani dan prajurit-prajurit Romawi. Para prajurit itu menghibur dia dan menyediakan makanan baginya sebelum menghadapi hukuman mati itu. Para prajurit itu pun kemudian dihukum mati karena ketahuan mendampingi Nemesius dengan memberikan hiburan dan makanan. Nemesius dibakar pada tahun 247. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 20 Februari yakni Santo Eleutherius Uskup dan Martir. Eleutherius lahir di Doornik, Belgia pada tahun 456. Putra bangsawan Doornik ini mempunyai bakat luar biasa dalam banyak hal sehingga pendidikannya dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Pendidikan iman dari orang tuanya menjadikan dia seorang beriman yang taat. Pada umur 30 tahun, ia dipilih menjadi uskup di Doornik. Ia menghadapi banyak kesulitan dalam tugasnya karena keretakan hubungan antara gereja dan negara. Kecuali itu, situasi dalam tubuh gereja sendiri serba tidak menentu, lebih-lebih karena umat tidak lagi mengindahkan ajaran-ajaran iman. Menghadapi masalah-masalah ini, Uskup Eleutherius menggalakkan berbagai kegiatan kerasulan dan pewartaan untuk mengembalikan umat kepada penghayatan iman yang sesuai dengan ajaran iman. Ia percaya bahwa Tuhan membantu dia dalam karyanya. Dalam seluruh karyanya sebagai uskup, ia tidak mengenal kata mustahil. Pengajaran agama, perayaan liturgi, menciptakan hubungan baik dengan para pemimpin bangsa Frank yang menguasai daerahnya, pendidikan imam-imam, semuanya menjadi pokok perhatian dan kerasulannya. Usaha-usaha ini diperkuat dengan kehidupan tapa dan doa yang mendalam tanpa mengenal putus asa.
Ketika Eleutherius meninggal dunia karena dibunuh oleh segerombolan penyebar ajaran sesat pada tahun 531, para pemimpin bangsa Frank bersama sebagian rakyatnya sudah dikristenkan oleh Eleutherius. Ajaran-ajaran sesat yang mereka anut sebelumnya tidak lagi menarik perhatian mereka. Melihat segala usahanya untuk menegakkan ajaran iman yang benar, kegigihannya mempertobatkan bangsa Frank yang kafir, terpenuhilah dalam diri Eleutherius kata-kata Santo Paulus ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 20 Februari, yakni Santo Nemesius Martir dan Santo Eleutherius Uskup dan Martir. Santo Nemesius dan Santo Eleutherius, doakanlah kami. Tuhan memberkati.